Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan ada dialog khusus bersama dengan narasumber kami. Selama kurang lebih 45 menit ke depan nih pendengar ya, hingga menjelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Saya tengah bersama dengan Bapak Jamaluddin SKM dan beliau sudah ada di depan saya. Beliau datang untuk mengedukasi kita semua pendengar, kepada masyarakat umum dan juga kepada Irsan khususnya karena langsung Irsan yang berhadapan dari Ganas Anar MUI atau Gerakan Nasional Anti Narkotika Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Jamaluddin? Alhamdulillah baik. Ini sudah berapa tahun baru kita ketemu lagi Pak? Setelah acara Ghost to School berapa tahun yang lalu baru sempat bertemu kembali. Ya betul. Alhamdulillah masih sehat Pak ya. Iya. Alhamdulillah. Betul waktu itu ya masih aktif di BNN. Betul, ya. Saat itu di BNN, sekarang sudah ada di Ganas Anar. Siap. Nah, menarik nih Pak. Kemarin Irsan dapat informasi ini akan ada dialog bersama dengan Ganas Anar MUI. Tadinya Irsan pikir ini MUI, jadi kita akan bahas tentang suatu topik keagamaan dan sebagainya. Ternyata beda Pak ya, setelah kita ngobrol-ngobrol beda. Boleh dijelaskan sedikit nggak Pak? Biar mungkin masyarakat tahu bahwa ternyata ada nih Ganas Anar MUI, Tabe Pak. Iya, jadi begini, ini kita bukan hanya apa namanya ya, Ganas Anar ini di atas di bawah lindungan MUI. Nah, jadi salah satu anak cabang dari MUI ini yang bergerak di permasalahan narkotika. Makanya namanya itu Gerakan Nasional Anti Narkoba. Seperti itu. Yang mana di Sulsel ini kita baru dilantik, pelantikannya itu 17 Maret 2022. Oh, memang baru berarti Pak ya? Iya, baru untuk di Sulawesi Selatan baru ini. Nah, ini juga karena kita baru di provinsi, kedepannya akan membentuk semua Ganas Anar itu di kabupaten kota. Insya Allah. Ya. Nah, Pak, Ganas Anar sendiri ini Pak, kalau misalnya ini kan di Sulawesi Selatan baru. Ya. Kalau di Indonesia sendiri memang sudah lama atau bagaimana Pak? Sudah lama. Oke. Sudah lama kalau di Indonesia, yang mana diketuai oleh dari Dokter Ibu Titi. Ini kalau nah kalau kita sebenarnya sejak 2 tahun lalu, tapi pelantikan baru kemarin 2022 Maret itu. Nah Pak, MUI kan sebenarnya kita tahu ini Majelis Ulama Indonesia, banyak ulama-ulama yang tergabung di dalamnya dan juga banyak hal-hal hebat terjadi di MUI untuk Indonesia. Menarik kenapa akhirnya MUI membuat subdireksi atau subbagian dari MUI yang bernama Ganas Anar MUI. Apa sih sebenarnya visi misinya gitu Pak? Ya, jadi begini, dari Ganas Anar ini atau MUI ini tertarik ke dalam hal organisasi ini karena kenapa? Kita sebagai umat Islam turut prihatin karena kenapa banyaknya penyalahgunaan narkotika ini bukan seperti bahwa orang Islam seperti ini, tapi faktanya kemarin kami di lapas dari 1.000 lebih napi itu 90% itu orang Islam. 90% itu orang Islam. Nah, jadi untuk itu kami dari Ganas Anar mengambil peran di dalamnya itu selalu mengedukasi, memberikan ceramah rohani kasaran seperti itu di dalam lapas maupun di balai-balai rehabilitasi. Karena kita merasa terpanggil karena seperti itu yang saya bilang tadi, karena banyaknya dari kaum muslim yang juga terlibat. Nah, jadi kami itu bekerja sama beberapa ulama ya untuk melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang terlibat permasalahan narkoba. Ya, seperti di Ganas Anar sendiri ini itu terdiri dari pengurusnya itu ada beberapa mubalik dan dai, dari kepolisian maupun TNI, pensiunan termasuk saya salah satunya, dan juga itu paling banyak dominan dari akademisi. Ada sekitar 60% itu diisi oleh dari akademisi. Wah, menarik ya. Dan hampir semua perguruan tinggi ada di dalamnya. Yang sebagai pengurus seperti itu. Nah, menarik Pak. Berarti dari penjelasan singkat ini Irsan bisa mengambil kesimpulan bagaimana MUI mengambil peran untuk menjadi pelindung umat muslim begitu Pak ya. Untuk menjaga umat muslim terutama yang ada di Sulawesi Selatan untuk tidak tertular atau mungkin tidak ikut-ikutan untuk tidak ambil peran untuk kasus-kasus narkotika atau penyalahgunaan narkotika. Nah Pak,
tadi dijelaskan bahwa ada bahkan sampai 60% akademisi. Ya. Kenapa itu, Pak? Kenapa harus akademisi dan juga tadi ada pensiunan TNI Polri bahkan di dalamnya. Termasuk Bapak juga nih saya kenal masih di BNN, sekarang udah tergabung di Ganas Anar. Boleh ada alasannya tidak sih, Pak? Ya, jadi kenapa banyak pengurusnya di dalamnya akademisi? Iya. Karena kita sudah satu suara bahwa di Sulawesi Selatan ini banyak terlibat di kalangan remaja. Coba kita berpikir sejak penelitian 2018 itu dari 18 provinsi yang diteliti bagi pelajar dan mahasiswa itu Sulsel urutan kelima. Urutan kelima se-Indonesia. Ya, dari 18 provinsi yang diteliti BNN. 18, oke. Provinsi bagi pelajar dan mahasiswa itu urutan peringkat kelima untuk Sulsel. Nah, sehingga kita di Ganas Anar MUI ini, jadi kita ada beberapa perguruan tinggi itu kita melakukan MOU. Iya. MOU untuk dalam hal kegiatan masalah narkotika ini. Karena di mana juga di dalamnya ada dari dari salah satu OPD khususnya Diknas ada juga di dalamnya sebagai pengurus, sehingga kita lebih gampang untuk berkolaborasi ke sekolah-sekolah maupun perguruan tinggi untuk melakukan edukasi seperti itu. Wah, jadi seperti itu. Nah, ini menarik karena akhirnya bagaimana berkolaborasi antara ulama, terus juga akademisi dan juga pihak-pihak pelindung negara ini untuk berkolaborasi akhirnya untuk bergabung di Ganas Anar ini. Nah, Pak, misi besarnya kan adalah untuk menjaga umat nih dari narkotika. Sepenting apa sih, Pak, sampai harus Majelis Ulama Indonesia kayaknya kita harus maju nih? Karena pertama kita mau menyelamatkan anak bangsa. Ya, kita menyelamatkan anak bangsa. Karena kalau kita tidak ambil peran di dalamnya ini, bagaimana generasi kita akan datang? Nah, kita tahu bahwa negara itu ditentukan generasi yang akan datang. Iya, betul sekali. Nah, remajanya, kita lihat dari remajanya. Nah, kalau remajanya sampai 5 tahun akan datang, ini kita akan hilang generasi nanti ini. Betul, iya kita sih. hilang. Betul Karena sekali. kenapa? Kalau mulai dari tingkat SD menjadi pengguna, itu sampai tingkat SMA mau jadi apa? Pas mah jadi apa? Apalagi nanti kita tahu ini mau 17 Agustus hari kemerdekaan. Nah kalau orang menjadi pengguna itu tidak merdeka, malah diperbudak oleh narkotika. Nah, untuk itu kami selaku pengurus Ganas Anar sangat prihatin terhadap penyalahgunaan narkotika ini. Makanya kami memasuki walaupun di panti-panti asuhan, balai-balai rehab, kami selalu memberikan edukasi, mengambil waktu-waktu tertentu, misalnya hari Jumat segala, maupun acara-acara keagamaan lain, misalnya seperti Maulid, itu selalu kita memberikan ceramah-ceramah yang terkait dengan permasalahan narkoba. Jadi malah pada bulan puasa kemarin kita membuat suatu buku isi ceramah semua terkait masalah narkotika. Pada saat-saat ceramah bulan puasa kemarin. Wah, menarik. Ceramah Ramadan berarti, Pak, ya? Ya, ceramah Ramadan itu. Nah, Pak, terbentuknya akhirnya Ganas Anar di Sulawesi Selatan. Siapa yang akhirnya, kan sebenarnya sudah digagas dari 2 tahun sebelumnya. Digagas 2 tahun sebelumnya, terus pelantikan baru dilantik di tahun 2022. Siapa penggagasnya akhirnya Sulawesi Selatan buat di Sulawesi Selatan juga, Tabe? Ya, kemarin sih itu penggagasan saya yang jelasnya kemarin masih pengurus biasa saja Pak Waspada. Tapi karena kondisi banyak mungkin kesibukan lain sehingga tidak terlalu berjalan, makanya dia ambil alih atau ditunjuk secara langsung Pak Waspada, Pak Waspada Santing, sehingga sekarang dia menjadi ketua. Jadi mulai kepengurusan beliau ini kita lebih sangat aktif, bahkan pertemuan sekali sebulan itu kita walaupun melalui webinar, tapi kita rutin membahas tentang program-program apa yang akan kita lakukan. Nah, menarik. Pendengar, Anda telah sedikit mungkin sudah menangkap ya akhirnya bagaimana kepedulian dari Majelis Ulama Indonesia untuk umat muslim, dan ternyata di dalam rehabilitasi dan juga di dalam penjara juga 90% kasus narkotika itu beragama muslim. 90% beragama muslim. Ini yang disampaikan langsung oleh narasumber kami Pak Jamaluddin. Nah, pendengar, tentunya
Dari kekhawatiran itu terbentuklah Ganas Anar Majelis Ulama Indonesia atau Ganas Anar MUI untuk mencegah, untuk bagaimana mendidik generasi-generasi adik-adiknya Irsan yang dibawa-bawa, untuk Anda pendengar dididik bagaimana akhirnya untuk bisa menjauhi narkotika. Menarik, akan banyak obrolan kami pendengar bersama dengan Bapak Jamaluddin SKM. Tapi Pak, sebelum dulu ada satu lagu dulu untuk menghibur pendengar kita. Siap. Untuk Anda yang ingin berpartisipasi mungkin juga boleh lewat line telepon 0821 3333 9440, atau mungkin Anda bisa mengirimkan pertanyaan lewat komentar di media sosial kami, Program 1 RRI Makassar atau di Pro 1 RRI Makassar, atau juga di YouTube-nya kami RRI Makassar. Jadi bisa cari mau di Facebook, di YouTube, Anda bisa mengakses kami di sana. Irsan tunggu pertanyaan Anda seputar tentang Ganas Anar MUI bersama Irsan Lipit dan juga narasumber kami Bapak Jamaluddin SKM. Always said I would know where to find love. Always thought I'd be ready and strong enough. But sometimes I just felt I could give up. But you came and you changed my whole world now. I'm somewhere I've never been before. Now I see what love means. It's so unbelievable, and I don't wanna let it go. Something so beautiful, flowing down like a waterfall. I feel like you've always been forever a part of me, and it's so unbelievable to finally be in love, somewhere I never thought I'd be. In my heart, in my head, it's so clear now. Hold my hand, you've got nothing to fear now. I was lost and you rescued me somehow. I'm alive, I'm in love, you complete me, and I've never been here before. Now I see what love is. It's so unbelievable, and I don't wanna let it go. Something so beautiful, flowing down like a waterfall. I feel like you've always been forever a part of me, and it's so unbelievable to finally be in love, somewhere I never thought I'd be. When I think of what I have and this chance I nearly lost, I can't help but break down and cry. Oh yeah, break down and cry. Oh yeah, it's so unbelievable, and I don't wanna let it go. It's something so beautiful, flowing down like a waterfall. I feel like you've always been forever a part of me, and it's so unbelievable to finally be in love, somewhere I never thought I'd be. Now I see what love is. Karena inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 RRI Makassar kembali lagi bersama Irsan Lipit dan juga bersama dengan narasumber kami Bapak Jamaluddin SKM. Saya coba ngobrol bersama beliau kembali. Nah Pak, setelah tadi kita ngobrol-ngobrol seputar tentang perkenalan ya, tentang Iya. Ganas Anar MUI. Nah sekarang saya tertarik, Maret, tepatnya tanggal 17 Maret 2022, Ya. pembentukan pengurus dari Ganas Anar MUI Sulawesi Selatan. Nah Pak, sampai sekarang di bulan Juli, ini sudah hampir pindah ke Agustus nih Pak, di akhir bulan Juli. Ya. Apa saja yang telah dilakukan sama
teman-teman yang ada di Ganar Anas Pak Tabe? Jadi karena kami ada beberapa bidang di sana, ada bidang kerjasama, rehabilitasi, penyuluhan. Iya. Jadi yang kita lakukan itu kemarin bulan puasa ada beberapa teman-teman yang mau balik itu melakukan ceramah-ceramah terkait narkotika. Nah yang paling sementara kita menjalani dulu ini menjalin kolaborasi dulu melalui dengan MOU. Oh iya. MOU. Ya termasuk nanti kami juga akan MOU dengan RRI, KPIDE. Iya. Yang sudah kemarin kita MOU yang pertama karena sebagai induknya juga BNN kita sudah kerjasama dengan BNN, maupun Balai Rehabilitasi. Iya. Jadi ada beberapa agenda nanti yang kita akan lakukan MOU termasuk nanti rehabilitasi sosial Takalar pengurangnya. Oke, iya. Kalau kampus itu sudah ada beberapa kampus, salah satunya kampus Megareski. Iya. Itu kita sudah melakukan MOU dengan kampus Universitas Megareski. Nah nanti seperti apa programnya itu kita di dalam selalu memberikan khususnya di mahasiswa baru, kita memberikan seperti misalnya kuliah umum, ya, kita kuliah umum melakukan kuliah umum yang kampus-kampus yang kita sudah melakukan kerjasama seperti itu. Oke. Nah Pak, menarik. Ini kan tentunya hal-hal yang seperti ini dicintai oleh kampus-kampus tentunya. Bagaimana untuk bisa mengedukasi mahasiswa, terutama ini kan lagi ada penerimaan mahasiswa baru. Ya. Nah ini tentunya bagaimana disisipkan orientasi kampus, tapi bagaimana juga diingatkan. Ya. Bagaimana sih Pak kalau misalnya mungkin teman-teman mahasiswa ingin bekerja sama mungkin atau ingin ada bagaimana tim dari Ganas Anar untuk bisa bergabung untuk bisa kayak memberikan kuliah umum seputar tentang ini narkotika. Jadi kami dari Ganas Anar karena khususnya juga teman-teman banyak dari psikolog ya. Iya betul, iya. Banyak dari psikolog. Iya. Jadi teman-teman mahasiswa malah kita nantinya menjadikan sebagai seorang pendamping bagi teman-teman kita yang sudah menyalahgunakan dan setelah menjalani program rehabilitasi. Iya. Begini, karena banyak kembali setelah menggunakan itu walaupun sudah direhab berapa kali kembali karena itu tadi tidak ada pendampingan. Tidak, oke. Nah, tidak ada pendampingan. Makanya program kami itu yang pertama nanti kita lakukan itu dari Ganas Anar, kita kerjasama dengan Balai Rehabilitasi Badoka maupun dari Lapas yang sudah keluar dari situ, kita inventarisir di mana tinggalnya. Nanti kita teman-teman mahasiswa yang anak-anak psikolog itu yang semester 4, semester 5 itu kita belajar mendampingi sehingga dia bisa lebih tahu juga pola perilaku bagaimana kalau orang pengguna setelah menjalani rehabilitasi. Jadi seperti itu. Sambil dia bisa terapkan dia punya ilmu kepada pengguna ini. Seperti itu. Menarik sekali. Nah Pak, Irsan pengen tahu kantor operasional dari Ganas Anar MUI Sulawesi Selatan di mana nih Pak? Siapa tahu mungkin ada pendengar ingin curhat juga atau bagaimana? Bisa. Jadi kita masih satu kantor dengan MUI, khususnya di Masjid Raya, khususnya di Masjid Raya. Iya. Ya di Masjid Raya karena jadi sekretariat masih di sana. Iya. Kita masih satu tempat sama MUI. Seperti jadi kalau ada saya lupa linknya, ada khususnya linknya juga kita punya Ganas Anar, ada linknya khusus untuk memberikan ada saran atau tanggapan apa segala ada sendiri. Nanti seperti saya coba cari linknya. Boleh Iya, Pak. boleh ada linknya. Menarik nih Pak. Ini kan tentunya Ganas Anar cukup aktif. Banyak yang telah dicanangkan, salah satunya menjalin kerjasama di beberapa instansi, juga pendidikan. Terus juga ada yang menarik ada rehabilitasi sosial yang akan dibangun nanti. Itu di Takalar tadi Pak. Ya sudah ada di sana. Kita Sudah mau ada di menjalin sudah ada di sana di bawah naungan Kementerian Sosial. Tapi kita harus mau menjalin juga kerjasama dengan Balai Panti Rehabilitasi Sosial. Oke. Sama dengan Mbak Doka kan kita sudah menjalin kerjasama dengan Mbak Doka seperti itu. Kan kalau di Mbak Doka itu kan semua medis di sana. Betul. Nakal. Sedangkan kalau di Pangurang Dinas Sosial khusus masalah sosialnya. Oke. Seperti itu. Jadi bekerja sama untuk saling bersinergi berarti Pak ya. Nah Pak, yang menarik ini adanya memasuki ceramah dengan ada unsur narkotikanya, unsur narkobanya. Bagaimana tanggapan masyarakat Pak? Ya alhamdulillah masyarakat sangat respon sih terhadap itu karena terus terang juga dengan adanya Ganas Anar ini sudah banyak akhirnya para dai maupun ulama ini menggaungkan ini. Nah seperti ada satu di Maros juga ada namanya
dai, Iya. dai narkotika. Jadi dia itu memang komunitasnya dai khusus penyuluh narkotika juga di dalamnya. Wah, menarik. Dani namanya Dani. Namanya Dani. Iya, jadi dai anti narkoba. Dai anti narkoba. Menarik nih Pak, karena kan biasanya kalau kita ngobrol tentang dai, penyampaian biasanya memang lebih fokus ke agamanya. Iya. Lebih fokus habdul minallahnya. Iya. Juga banyak yang disampaikan. Nah, tapi MUI Sulawesi Selatan bergerak cepat dan bagaimana menyisipkan pesan-pesan moral itu masuk juga tentang narkotika. Dan ini tentunya tidak mengurangi esensi dari bagaimana hidup kita terhadap Allah Subhanahu wa taala dan juga hidup sesama manusia, Pak ya. Itu sangat luar biasa menurut saya. Nah, Pak, banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Ganas Anar MUI Sulawesi Selatan. Salah satunya yang paling dekat apa nih Pak? Yang mungkin menurutnya Bapak ini nih kayaknya harus perlu perhatian. Nah, jadi yang perlu sangat kita ini perhatian ini, karena kami tinggal menunggu MOU-nya dengan lapas narkotika. Oh ya. Jadi yang di mana lapas narkotika itu kan semua pengguna di situ, Iya. tidak ada campuran lain dari kasusnya. Jadi di lapas narkotika Bolangnya itu, nah, kita akan masuk, bahkan mau kerjasama dengan ini siapa namanya Mubalik kita satu Maulana. Iya. Jadi kita itu sekali bisa nanti akan melakukan sekali sebulan mengisi acara-acara keagamaan di dalam lapas itu. Oh, Nah, menarik. jadi waktu kami sudah berkunjung ke sana, kami sudah memberikan Al-Quran sebanyak 40 unit. Itu nanti kami akan memberikan satu persatu. Itu dari Kak Ganas Anar memberikan satu Al-Quran setiap napi yang khususnya bagi Islam. Iya. Kemarin kami sudah membawa sampai sebanyak 40 sampel Al-Quran kepada lapas narkotika. Iya. Nah Pak, kalau kerjasama antar sekolah-sekolah itu memungkinkan tidak sih Pak? Karena kan tadi sempat dijelaskan bahwa Ya. ternyata anak muda, terutama generasi-generasi adik-adiknya kita itu sangat rawan. Karena terutama banyak yang mungkin dari mahasiswa baru yang dari desa Ya. datang ke kota, ingin menempuh pendidikan, tapi akhirnya mendapatkan doktrin-doktrin yang tidak benar. Ya. Nah, itu bagaimana menangkalnya akhirnya Pak Tabe? Nah, disitulah kita menangkannya melalui edukasi itu. Bahkan kami sudah ada nantinya program kalau setuju itu Iya. kita melakukan deteksi dini. Ada deteksi Melakukan dini. deteksi dini melalui tes urin. Itu bisa dilakukan. Pak? Iya. Oke. Oh, jadi maksudnya pada saat ada pendaftaran begitu dideteksi. Oke. Jadi ini juga kami dari kerjasama dengan Diknas seperti itu melakukan tes urin narkoba bagi perguruan tinggi maupun masih lingkungan pendidikan SMA Iya. yang kita sudah ada MOU. Oke. Seperti itu. Wah, jadi seperti itu. Itu menarik. Menarik sekali Pak. Dengan melakukan seperti itu kan akhirnya bisa terfilter Pak. Ya, bisa terfilter. Terfilter lebih awal. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan ini Pak? Karena kan banyak kasus kalau misalnya ada filter seperti itu, banyak kasus yang akhirnya pengguna obat-obatan ada yang terlarang sama ada yang sesuai dengan resep. Itu bagaimana membedakannya sih Pak? Kalau di alat tes itu kan sudah ada pembagiannya. Misalnya kita menggunakan 7 parameter. Itu ada terdeteksi memang kalau dia pengguna obat-obatan terbaca. Oh, jadi bisa dibedakan mana yang Bisa. resep dokter sama yang penggunaan terlarang. Ada. Jadi kita ada best. Jadi kita tinggal konfirmasi obat apa jenis apa yang dia minum. Nah, seperti itu. Karena apa? Sebenarnya kan narkotika memang ada beberapa obat Iya, yang ada isinya di dalam. betul memang ya. Ada isinya. Nah, kebanyakan remaja dia menyalahgunakan obat itu bukan hanya bahwa ini mengandung narkotika, tidak, hanya efeknya yang dia cari. Efeknya dia cari. Efeknya yang dia cari. Jadi malah kalau mencari efek itu dia hanya minum obat lebih dari dosis dosisnya. yang ada. Oke. Dan dicampur minuman suplemen yang lain segala macam seperti itu. Kayak yang katanya untuk menambah efeknya itu. Cuma tidak etis kalau saya sampaikan jenis ini Iya, ini jangan, campurin jangan, nanti jangan, Pak. ada yang menjadi coba Nanti ada pengen coba-coba lagi. Coba. Nah Pak, ngobrol-ngobrol tentang itu. Mungkin ini agak sedikit keluar tapi tetap saling terhubung. Bagaimana sebenarnya hukumnya akhirnya nih Pak? Ini dari sudut pandangnya Bapak dengan mengkonsumsi obat-obatan yang memang secara resmi mungkin ada di Indonesia, cuman tadi yang seperti Bapak bilang dikonsumsi melebihi dari dosisnya untuk menargetkan efeknya. Mungkin ada efek fly-nya, Iya. ada efek merasa bahagianya mungkin. Nah itu hukumnya seperti apa sih Pak? Kalau dari segi agama sendiri, sepengetahuannya Kalau dari sisi agama jelas otomatis itu kan tetap haram. harap karena apa dia merusak diri sendiri. Merusak diri sendiri, oke. Merusak diri sendiri karena kenapa? Tidak sakit minum obat, hanya kan dia jadi sakit.
seperti itu. Tidak sakit minum obat akhirnya sakit ya. Nah, ini jadi masalahnya. Biasa saya katakan bahwa kasihan orang gila di sana, di Dadi, banyak yang tidak sembuh. Karena kenapa? Banyak orang di luar sana yang minum obatnya. Ini sama halnya yang kasus ngelem. Biasa masyarakat bahwa hukumannya bagaimana? Hukumannya tidak bisa kita hukum karena tidak diatur dalam undang-undang. Karena ini lem kan kebutuhan rumah tangga. Betul. Kebutuhan rumah tangga. Hanya yang bersangkutan menyalahgunakan. Ya ini biasa saya kadang berpikir siapa yang memulai ini seperti mau dikasih Nobel ini. Yang memulai hanya kan hampir seluruh lapisan masyarakat di Indonesia ada kasus seperti itu. Nah itu yang sebenarnya mengkhawatirkan Pak. Iya. Sangat mengkhawatirkan. Nah, Efeknya kan kalau anak-anak pelai juga orang ngelem itu pelai juga. Seperti itu. Nah, coba kalau kita lah anak-anak lagi ngelem, kita pergi tegur dia melawan. Nah Pak, Bapak kan pernah di BNN nih Pak. Iya. Nah kasus-kasus yang seperti itu, apakah mungkin itu bisa menjadi cikal bakal akhirnya menjadi pengguna narkotika yang sesungguhnya? Iya, awalnya kan dari situ, mulai dari ngelem, lari ke obat-obatan. Dengan anak seperti itulah yang gampang dimanfaatkan sama mafia. Wah, ternyata seperti itu ya. Jadi justru sebenarnya kepolosan anak-anak seperti itu yang mungkin karena pergaulan, Iya. akhirnya hanya dosisnya lem. Ya. Dan ada orang lain yang kayak coba ini, coba ini, iya. Akhirnya mereka Seperti itu. Jadi akhirnya dia meningkat, dia naik kelas. Tapi memang benar seperti itu ya Pak. Ada kecenderungan dari penyalahgunaan narkotika untuk mengkonsumsi dosis yang lebih tinggi. Iya, narkotika itu kok makin hari dosisnya makin naik. Oh jadi harus seperti itu. Berarti itu yang akhirnya banyak kasus yang overdosis. Overdosis, iya. Oke, karena sama dengan obat-obatan itu. Saya juga heran anak-anak remaja di mana dapat resep. Karena dia mengkonsumsi obat itu ada tertentu. Dia punya resep ganjil. Jadi mulai dari minum 3, 5, saya tidak tahu dari mana dapat 9. Ada ramuan-ramuan tertentu ya. Jadi pernah ada satu kasus di Goa itu anak SD. Iya, anak SD Pak. Iya, baru minum 7 meninggal. Innalillah. Sayang sekali. Karena ya. kondisi tubuh tidak bisa Iya, kan. betul sekali. Nah ini yang bahaya tentunya. Nah ini Pak, nah itu tadi yang menarik. Dari mana sih sebenarnya ilmu-ilmu itu yang apakah dari generasi ke generasi ataukah seperti apa? Nah itu bisa dicegah nggak sih Pak sebenarnya yang seperti itu? Ya sebenarnya sih bisa dicegah. Yang pertama kan seharusnya yang paling utama itu yang ambil peran itu orang tua. Orang tua, iya. Orang tua yang paling berperan. Harus tahu anak jadi mana bergaul, sama siapa, dan jam-jam tertentu harus kita kontrol. Tapi beda sekarang. Iya. Sekarang ini anak-anak di bawah umur itu jam 11 masih di luar bermain. Waduh, dulu saya sudah diburu parang ya. Sekarang ini coba kita lihat di TV itu beda sekali jam. Dan kedua melalui IT. Oh, media sosial. Media sosial lah. Bahkan pernah saya salah satu sekolah masih 2016 anak kelas 1 SMP di dalam kelas nyabu melalui apa Facebooknya temannya. Wah, dari Facebook berkomunikasi untuk mengadakan pesta sabu Pak. Dia belajar di situ di kelasnya. Dia belajar mengisapnya. Aduh. Saya Itu saja kan tidak pernah memiliki ketertarikan. Itu masih 2016 ya enggak salah satu SMP ini di Makassar. Wah, itu yang cukup meresahkan sekali Pak ya, tingkat SMP bahkan. Nah, dan inilah yang akhirnya menjadi salah satu kekhawatiran MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk bisa melindungi umat, terutama untuk umat muslim yang ada di Sulawesi Selatan. Nah Pak, tugasnya Ganas Anar ini kayaknya berat sekali Pak ya. Ini tadinya berat sekali karena bukan hanya mencegah, tapi bagaimana bisa membantu proses penyembuhan, bagaimana akhirnya bisa mengedukasi. Kita mengedukasi. Dan edukasinya tentunya bukan hanya dari atas, bahkan dari bawah. Nah ini kesulitan apa yang menurutnya akan dihadapi oleh Ganas Anar Pak? Yang menurutnya Bapak ini kayaknya akan berat daerah-daerah sini nih. Ya, kesulitan sih tidak seberapa sepanjang semua masyarakat mau berkolaborasi, mau mendukung kita punya program maupun dari pemerintah bisa mendukung apa-apa yang kita akan lakukan. Karena tentunya
setiap langkah, setiap kegiatan memerlukan biasa dari sumber dana, sumber daya, segala macam itu. Nah, jadi kami dari Ganas Anar kadang melihat bahwa tanpa bantuan dari pemerintah kami bisa berjalan demi menyelamatkan generasi kita, khususnya di umat Muslim ini. Jadi kalau kesulitan sih tidak tidak menjadi penghalang bagi kita kalau ceritanya itu tidak terlalu berat. Nah, karena kita sepanjang kita ada niat yang tulus untuk berbuat membantu sesama. Itu sepanjang kita dalam organisasi itu tidak menjadikan sebagai pencarian. Benar. Itu ya menjadi persoalan itu kalau organisasi dijadikan pencarian. Tapi kalau kita organisasi bagaimana membangun suatu kebersamaan, membantu menyelamatkan generasi. Menarik. Seperti itu. Oke Pak, nanti kita akan kembali lagi. Ada yang mau lewat dulu nih. Bingung mau kuliah di mana? Di Universitas Megariski aja, universitas yang terakreditasi BAN PT yang berpengalaman menjalankan perguruan tinggi sejak tahun 2005, mengutamakan pendidikan karakter dan menghasilkan generasi muda yang berkompeten di bidangnya. Universitas Megariski memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan dan Kebidanan, Fakultas Farmasi, Fakultas Teknologi Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ilmu Komputer, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Digital. Pendaftaran gelombang pertama mulai tanggal 20 Februari sampai dengan 30 April 2022. Gelombang kedua mulai tanggal 1 Mei sampai dengan 30 Juli 2022. Dan gelombang ketiga mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 30 September 2022. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Dr. Haji Samsuni Karsel di WhatsApp 0811 355 880008. Bisa juga kunjungi website di https://pmb.universitasmegareski.ac.id atau datang langsung ke kampus Universitas Megareski, Jalan Antang Raya nomor 43 Makassar. Universitas Megareski memiliki program studi yang masih langka seperti program studi S1 Bioinformatika dan S1 Sains Biomedis. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kenapa jadi tidak semangat begitu? Hari ini abiku yang suruh kuliah di kampus Islam, baru kau tahu sendiri gitu. Saya tuh mau kuliah di kampus modern yang punya fasilitas lengkap, yang canggih. Oh, kuliah di Universitas Muhammadiyah Makassar saja kalau begitu. Maksudmu Unismu? Iya, Unismu. Sekarang sudah menjadi salah satu perguruan tinggi berbasis keislaman dengan konsep modern dan berintegritas dengan kemajuan teknologi zaman. Alumninya itu tersebar di seluruh dunia, dari Malaysia sampai Madinah, Arab Saudi. Berarti ini Unismu sudah mendunia, Mia? Jelas, Mi. Unismu bahkan menjadi salah satu kampus Islam terbaik di Indonesia Timur dengan tenaga pengajar yang punya skill terbaik dengan 7 pilihan fakultas seperti Fakultas Agama Islam, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknik, Pertanian, serta program pasca sarjana. Apalagi sudah banyak prodinya Unismu yang terakreditasi A, seperti program studi S1, kedokteran akreditasi A, dan program profesi dokter juga sudah akreditasi A, serta berbagai prodi lainnya. Sama yang terbaru, Unismu itu sudah menerima surat keputusan dari Menteri Pendidikan untuk izin pembukaan program dokter Unismu untuk S3 Prodi Pendidikan. Sekarang profesi dokternya sudah akreditasi A. Segera daftarkan diri kamu lewat online di pmb.unismu.ac.id. Atau untuk info lebih lanjut hubungi Harun di 0811 454 259. Follow Instagram dan Facebook @official.unismu. Kanal Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Rin, kamu tahu tempat kuliah yang tidak mengganggu pekerjaan? Tahu, Dir. Di universitas terbuka. Jadi, kamu bisa kuliah di mana saja dan kapan saja tanpa meninggalkan pekerjaan atau kesibukan lainnya. Wih, bagus ya. Biaya kuliah gimana? Mahal nggak? Tenang, biaya kuliahnya itu terjangkau. Mumpung pendaftaran masih terbuka, ayo cepetan daftar. Oh gitu, Rin. Oke. Habis ini, aku langsung daftar deh. Thank you infonya.
Universitas Terbuka merupakan perguruan tinggi negeri pelopor pendidikan jarak jauh di Indonesia yang terakreditasi B oleh BAN PT, termasuk prodinya terakreditasi A dan B dengan jaminan kualitas internasional, memiliki 4 fakultas: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Ekonomi, serta Fakultas Sains dan Teknologi. Tunggu apa lagi? Pendaftaran online mulai tanggal 9 Mei hingga 16 Agustus 2022 melalui laman sia.ut.ac.id. Informasi pendaftaran hubungi WA official di 0852 9955 9951 atau follow Instagram @UT_Makassar dan datang langsung ke kantor UP BJJ UT Makassar, Jalan Mongin Sidi Baru nomor 7 Makassar. Bagi mahasiswa di luar kota Makassar bisa menghubungi kelompok belajar dan sentral layanan UT yang ada di tiap kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Making higher education open to all. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Saya Andi Sundari, AP SE MSI, Kepala UPTD Samsat Kabupaten Pangkep, menyampaikan kepada warga masyarakat Pangkep, terutama di Kecamatan Sigeri Pangkep, bahwa telah dibuka gerai Samsat Sigeri. Jadi, bisa Ki membayar pajak kendaraan tak di gerai Samsat Sigeri Pangkep, tidak susah-susah ke kota Pangkep. Jangan Ki lupa kunjungi gerai Samsat Sigeri setiap hari kerja Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 2 siang. Saat aku sendiri ku teringat wajahmu, dengan baju favoritmu kau tersenyum kepadaku. Ku ingat selalu cara tawamu, kau buatku bahagia. Oh kasih, hanya kamu di dalam hayalku. Kau selalu ada di dalam hatiku. Kau selalu ada saat kita bersama, saat kita berpisah. Walau kini kau bukan milikku lagi, kau selalu ada. Saat ku tutup mataku dengar suaramu, nyanyi lagu favoritmu ketika kau sedang rindu. Karena candamu juga tawamu, kau buatku bahagia. Kasih, hanya kamu di dalam hayalku. Kau selalu ada di dalam hatiku. Kau selalu ada saat kita bersama, saat kita berpisah. Walau kini kau bukan milikku lagi, kau selalu ada. Kadang cinta tak harus memiliki, ku tak peduli. Oh, oh. Asal kau ada.
berpisah. Walau kini kau bukan milikku lagi, di dalam hayalku kau selalu ada, di dalam hatiku kau selalu ada. Saat kita bersama, saat kita berpisah, walau kini kau bukan milikku lagi, kau selalu ada, selalu ada. Irsan Lipit kembali menemani Anda pendengar Pro 1, dan tentunya masih bersama dengan narasumber kami Bapak Jamaluddin SKM, dan beliau adalah salah satu tim dari Ganas Anar MUI, wakil ketua Pak ya, wakil ketua di Majelis Ulama Ganas Anar Majelis Ulama Indonesia Sulawesi Selatan. Nah Pak, tidak terasa obrolan kita sudah lewat 55 menit dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak dari seorang Pak Jamaluddin SKM Tabe? Iya, jadi saya menghimbau kepada masyarakat secara umum bahwa penyalahgunaan narkoba itu melanggar aturan, yang melanggar aturan pertama. Jadi jangan salah persepsi bahwa kalau make itu kan sudah diatur dalam undang-undang. Iya. Ya. Karena dalam undang-undang pasal 112 itu 112 menyatakan bahwa barang siapa yang memiliki, menyimpan, menguasai, hukumannya sekian. Oke. Nah, jadi itu kan kalau ada yang dihukum tidak usah salahkan petugas, karena kenapa itu sudah aturan. Diatur. Cuma di dalam undang-undang 235 itu ada yang mengatur juga masalah tentang rehabilitasi pada pasal 27. Nah, cuma permasalahan tidak mungkin juga penyidik menyampaikan pasal tunggal. Iya. Kalau langsung direhab tanpa apa dasarnya apa kan pasti selalu mengikut pasal 112. Iya. Ya, tergantung nanti di tingkat pengadilan bagaimana melihatnya, dari sisi mana, apakah bisa yang mana lebih berat pasalnya, gitu. Nah, dari kami sangat menghimbau kepada masyarakat untuk tidak mencoba-coba menyalahgunakan narkoba. Jangan coba-coba. Karena kita menyalahgunakan hanya 3 yang kita dapat. Hanya 3 yang didapat? 3 yang kita dapat. Apa itu Pak? Pertama, sakit masuk rehabilitasi. Kedua, masuk penjara. 3, kuburan. Waduh. Itu 3. Tidak ada yang baik Pak? Tidak ada yang baik. Tidak ada yang baik. Kalau ada yang mau pilih di antaranya di 3 ya terserah. Iya. Cepat atau lambat pasti bisa jadi gila. Iya. Didapat petugas masuk penjara. Overdosis atau ditembak petugas mati. Hanya itu. Jadi saya saran kepada semua tokoh masyarakat agar berhati-hati terhadap peredaran narkotika ini, karena banyak modus cara memperdaya kita, cara-cara menjebak bagaimana anak-anak kita supaya tidak terlibat. Maka dari itu bahwa jaga anak tak, dengan siapa bergaul, di mana dia pergi, begitupun di hari-hari tertentu acara apa dia pergi, karena banyak acara kumpul-kumpul remaja biasanya pasti terselip keadaan di dalamnya. Ini dalam kutip bahwa tertentu yang memang sudah ada pernah make begitu. Kita tak pernah kasus yang di Panampuk kemarin yang bakar gara-gara narkotika. Neneknya tidak tahu permasalahan, ikut terbakar juga. Innalillah. Nah, karena persoalan narkoba ini sadis, sangat sadis, tidak memandang siapa, dan tidak melihat suku, jenis kelamin. Narkoba ini siapa saja yang bisa terjerat. Nah, kita saja, saya sendiri harus berhati-hati jangan sampai terlibat di dalamnya. Anak-anak saya pun juga seperti itu. Nah, berawal itu memang hanya selalu isi coba-coba. Dan narkotika kapan kita coba akan menjadi kecanduan, ketagihan. Seperti itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan kepada masyarakat bahwa perlu kita mengawasi kita anak sendiri. Nah, siapa lagi yang mengawasi anak kita kalau bukan jaga ya anak tak. Jaga ya anak tak. Terima kasih banyak Pak Jamaluddin, Wakil Ketua Ganas Amar MUI Sulawesi Selatan. Terima kasih banyak sudah mengedukasi masyarakat, edukasi Irsan. Terima kasih seluruh pendengarnya Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih banyak. Berikutnya pendengar, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Anda akan bergabung di Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita. Kami berdua pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terlampau sering kau buang air mataku. Tak pernah kau tahu dalamnya rasa cintaku. Tak banyak inginku, jangan kau ulangi menyakiti aku sesuka